Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia ibu dan bapak guru hebat. Izinkan saya membuat kesimpulan dan refleksi dan pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara yang kami pahami. Pada awalnya, sebelum kami mempelajari pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara ini, kami menganggap bahwa sebagai seorang pendidik itu kami percaya bahwa anak-anak kami di kelas itu akan selalu senang dengan model, media dan gaya belajar yang kami terapkan. Kami selalu menjejali anak-anak kami dengan pengetahuan, bentuk mereka tanpa melihat minat dan bakat mereka. Saya selalu memberikan penilaian-penilaian yang sama terhadap semua anak-anak didik kami. Saya selalu mengejar target pencapaian pembelajaran itu sendiri. Ki Hajar Dewantara mengatakan bahwa pendidikan adalah tempat bersemayamnya benih-benih kebudayaan. Ki Hajar membuat sebuah koneksi antara pendidikan dengan kebudayaan, seperti sebuah ikatan atau sebuah simpul yang keduanya adalah satu kesatuan. Menurut Ki Hajar, untuk mencapai kebudayaan yang kita impikan, peradaban bangsa yang kita ciptakan, maka pendidikan ini adalah fondasinya, pendidikan ini adalah landasannya. Inti dari pemikiran Ki Hajar Dewantara itu adalah perubahan. Jika kita analogikan seperti sebuah tata surya, planet-planet di dalam tata surya itu selalu bergerak, tidak pernah berhenti bergerak dan tidak pernah statis. Kebudayaan itu dinamis, tidak boleh statis. Jika kebudayaan itu terisolasi, maka kebudayaan itu tinggal menunggu kehancuran. Nah, pendidikan pun demikian, tidak boleh statis. Pendidikan harus berubah dan terus berubah untuk menjawab tuntutan zaman. Perubahan adalah hal yang kekal yang harus terjadi. Seperti dalam tata surya, planet-planet itu terus bergerak. Maka jika planet ini statis, bisa terjadi benturan dan kekacauan. Selanjutnya, planet-planet di dalam tata surya ini tidak ada yang sama. Di sini dapat kita lihat sebuah keberagaman. Ada Saturnus, Uranus, Neptunus, dan lain sebagainya. Ki Hajar melihat kebudayaan itu seperti planet-planet ini. Ada kebudayaan seperti Neptunus, ada kebudayaan seperti Uranus. Hal ini tentunya tidak bisa kita samakan. Nah, ketika kita akan melakukan pertukaran kebudayaan, itu bukan berarti kita menyamakan semuanya, tapi saling menguatkan identitas masing-masing kebudayaan. Menurut Ki Hajar, esensi dari kebudayaan itu adalah nilai-nilai kemanusiaan. Nah, pendidikan pun demikian. Anak-anak didik kita di sekolah itu tidak ada yang sama. Fitrah daripada penciptaan yang maha kuasa adalah keberagaman. Menurut Ki Hajar, biarkanlah anak-anak itu memiliki keunikannya sendiri. Ibarat planet-planet tadi, ada planet yang berputar dengan cepat, ada pula planet yang berputar dengan lambat. Biarkanlah mereka berputar dengan kecepatannya masing-masing. Tidak bisa dipaksakan. Uranus harus sama dengan Neptunus dan Neptunus harus sama dengan Merkurius dan lain sebagainya. Semua ada orbitnya masing-masing. Semua bergerak pada sumbunya masing-masing. Menurut Ki Hajar Dewantara, biarkanlah anak-anak itu memiliki keunikan sendiri. Biarkanlah mereka tumbuh dan berkembang dengan keunikan sendiri. Hal ini ada 3 kerangka perubahan Ki Hajar Dewantara. Yang pertama adalah kodrat keadaan. Dalam melakukan perubahan ini, kita harus melihat kodrat keadaan yang terbagi menjadi 2. Yang pertama itu adalah kodrat alam, lalu kodrat zaman. Kodrat alam adalah yang berkaitan dengan alam, di mana tempat anak-anak didik kita tinggal. Seperti halnya di daerah kita, Kabupaten Lingga, yang hampir keseluruhan masyarakatnya tinggal di daerah pantai. Hal ini tentunya berbeda dengan di daerah Jawa, yang masyarakatnya tinggal di daerah pegunungan, atau persawahan dan perkebunan. Apa pelajaran yang dapat kita ambil? Bahwasanya kalau orang-orang Jawa melihat kita, orang-orang Kabupaten Lingga itu sebagai orang-orang yang kurang bekerja keras. Mengapa demikian? Karena alamnya telah menyediakan banyak sumber daya. Orang-orang di Kabupaten Lingga pergi ke laut, pulang dapat ikan, bisa langsung dijual dan menghasilkan uang. Sementara kalau kita lihat masyarakat di daerah Jawa, untuk menghasilkan uang, mereka harus melewati proses yang begitu panjang,
diawali dengan mengolah tanah, menyemai bibit, merawat tanaman sampai musim panen tiba, sehingga orang-orang Kabupaten Lingga mengatakan bahwa orang-orang Jawa itu ulet dan pekerja keras. Jadi ini adalah kodrat alam yang membentuk sebuah kebudayaan dan kebiasaan sebuah masyarakat. Lalu yang kedua adalah kodrat zaman. Seperti kita ketahui, masih ada di daerah Kabupaten Lingga ini yang masih kesusahan untuk memperoleh jaringan internet. Artinya apa? Bahwa kondisi alam yang sama pun Kabupaten Lingga ini pada tahun 2020 berbeda dengan Kabupaten Lingga di tahun 2022. Dan tentunya akan berbeda pula dengan Kabupaten Lingga di tahun 2005 dan seterusnya dan seterusnya. Nah, masing-masing zaman tentunya memiliki tantangannya sendiri. Pada saat ini, tantangan kita sebagai seorang pendidik adalah bagaimana menjawab revolusi industri 4.0 dan lain sebagainya. Kecepatan perkembangan teknologi ini sungguh luar biasa. Dan ini merupakan tantangan zaman yang sedang kita hadapi. Lalu yang kedua adalah prinsip dalam melakukan perubahan. Dalam hal ini, Ki Hajar Dewantara menamai sebuah asas yaitu trikon: kontinuitas, konvergensi, dan konsentris. Apa itu kontinuitas? Kontinuitas adalah di mana dalam hal melakukan perubahan kita harus melakukan dialog kritis tentang sejarah kita. Artinya dalam melakukan perubahan, walaupun kita bisa menjawab tantangan zaman, kita hendaklah memperhatikan esensi-esensi daripada nilai-nilai kebudayaan masyarakat yang harus terus kita pegang. Lalu yang kedua adalah konvergensi. Maksudnya adalah perubahan-perubahan yang kita lakukan harus menuju ke suatu titik yang memperkuat nilai-nilai kemanusiaan. Jadi dalam konteks konvergensi ini, pendidikan itu harus memanusiakan atau memperkuat nilai-nilai kemanusiaan kita. Dan yang ketiga adalah konsentris. Maksudnya adalah walaupun kita menuju pada nilai-nilai yang sama, kita harus tetap menghargai keberagaman yang ada. Oleh sebab itu, pendidikan itu harus menghargai keunikan anak didik kita. Karena itu juga pendidikan itu haruslah memerdekakan. Lalu yang terakhir, apa yang berubah? Yang berubah adalah budi pekerti. Jadi atas dua kata, budi dan pekerti. Budi berhubungan dengan cipta, rasa, dan kasa. Cipta itu artinya pikiran, dan rasa itu perasaan, kasa itu kemauan atau kehendak. Lalu pekerti. Pekerti itu berhubungan dengan tenaga atau raga. Pendidikan itu harus holistik dan seimbang. Jika pendidikan ini bisa seimbang, maka akan menuju kesempurnaan budi pekerti yang akan membawa kita kepada kebijaksanaan. Maka dari itu, semakin banyaknya pendidikan yang seimbang dan holistik, maka semakin banyak anak-anak didik kita yang menuju kepada budi pekerti yang bijaksana. Barangkali itu tadi kesimpulan daripada pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara yang bisa kami pahami. Selanjutnya yaitu setelah kita mempelajari ini, pemikiran dari Ki Hajar Dewantara ini, apa yang berubah? Pertama, yang harus kita rubah adalah mindset kita tentang pendidikan. Yang kedua, mari kita kuatkan hati kita untuk berubah. Lalu, apa yang harus kita terapkan? Apa yang harus segera kita terapkan? Yang pertama, yang harus kita terapkan adalah membuat pembelajaran yang berpusat pada anak-anak didik kita. Yang kedua, kita ciptakan pembelajaran yang menyenangkan. Kita ciptakan kelas-kelas yang menyenangkan bagi anak-anak kita di ruang-ruang kelas. Dan yang ketiga, mari kita buat proses pembelajaran di ruang-ruang kelas menjadi pembelajaran yang bermakna. Ibu dan Bapak guru hebat, itu tadi barangkali barang kesimpulan pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara yang kami pahami. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih atas kesempatannya. Salam bahagia Ibu dan Bapak guru hebat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.